Halo teman-teman, kembali lagi di channel Radit Arigi Pets, channel edukasi dunia binatang tanpa clickbait. Kali ini di konten sebuah perbedaan, aku akan menjelaskan perbedaan jenis Indian Python atau Python molurus dan Burmese Python atau Python bivitatus. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel Radit Arigi Pets dan jangan lupa dinyalakan belnya biar teman-teman semua bisa dapat ilmu seputar dunia binatang. Nah, jadi ini mohon maaf ya teman-teman, ini aku nggak punya model binatangnya, jadi ya pakai gambar sama video aja ya. Oke, jadi awalan dulu nih ya teman-teman. Burmese Python atau Python bivitatus merupakan salah satu spesies ular terbesar. Ular ini berasal dari wilayah Asia Tenggara meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia. Ular ini terdaftar sebagai vulnerable atau rentan di IUCN Red List. Kemudian Indian Python atau Python molurus merupakan salah satu spesies ular terbesar juga, tapi nggak sebesar Burmese. Ular ini berasal dari wilayah Asia Selatan, meliputi India, Bhutan, Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka. Ular ini terdaftar sebagai near threatened atau rentan juga, tapi levelnya masih di bawahnya vulnerable. Nah, kemudian ini aku mau jelasin sejarahnya ya, mau jelasin historinya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi dulu sekitar tahun 1800-an, Burmese Python itu merupakan subspesies dari Indian Python atau Python molurus. Jadi dulu Python molurus itu punya dua subspesies, yaitu Python molurus molurus dan Python molurus bivitatus. Burmese Python ini masih dianggap sebagai Python molurus bivitatus hingga tahun 2009. Nah, sekarang ini, jadi sejak tahun 2009 sampai sekarang ini sudah diputuskan si Burmese Python itu sebagai spesies tersendiri, yaitu Python bivitatus. Bahkan udah punya subspesiesnya sendiri nih ya teman-teman. Untuk Indian Python atau Python molurus punya subspesies Python molurus molurus yang berasal dari dataran India, Bhutan, Pakistan, dan Nepal. Kemudian subspesies Python molurus pimbura itu endemik dari Sri Lanka. Nah, si Burmese Python ini juga nggak mau kalah ya teman-teman. Mereka punya subspesies Python bivitatus yang berasal dari Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dan subspesies Python bivitatus proxchae atau di Indonesia dikenal dengan nama Molu dwarf yang berasal dari Jawa, Bali, Sumbawa, dan Sulawesi. Nah, sampai di sini tadi udah paham ya teman-teman. Jadi Burmese Python itu dulu adalah Python molurus bivitatus, tapi sekarang ini udah berubah jadi Python bivitatus. Nah, terus pasti teman-teman ini nanya, terus yang biasa dijual di Indonesia dan yang dilindungi di Indonesia itu Python molurus atau Python bivitatus, Mas? Nah, nanti akan aku jawab setelah kita breakdown perbedaannya. Jadi ada beberapa perbedaan di antara kedua ular ini. Yang sering dijadikan patokan perbedaan adalah dari corak warna. Indian Python atau Python molurus berwarna kekuningan. Sedangkan Burmese Python atau Python bivitatus berwarna keabu-abuan. Dan juga corak berbentuk seperti panah yang ada di atas kepalanya mereka ini sedikit berbeda. Untuk Indian Python atau Python molurus, warnanya lebih pink atau ngeblur daripada kepala Burmese Python atau Python bivitatus. Perbedaan yang paling akurat adalah dengan cara scaling atau melihat sisik di area sekitar mata ular, yaitu dengan ada atau tidaknya sisik subokular. Ada 9 sisik di sekitar mata pada kedua spesies.
Sisik ini terdiri dari sisik supraokular atau sub-O yang besar di atas mata, 3 sisik preokular atau PRO di depan mata, dan 4 sisik postokular atau POO di belakang mata. Namun pada Indian Python atau Python molurus, sisik supralabial yang diberi kode SL6 ini bersentuhan langsung dengan mata sebagai sisik ke-9. Sedangkan pada Burmese Python atau Python bivitatus, sisik supralabial atau SL6 ini terletak jauh atau tidak bersentuhan langsung dengan mata karena ada sisik subokular atau sub-O. Kemudian dari habitatnya ini juga berbeda. Burmese Python atau Python bivitatus lebih menyukai habitat sungai atau padang rumput yang basah dan lembab. Sedangkan Indian Python atau Python molurus menghuni habitat yang lebih kering di daerah India sana. Sehingga kedua spesies tersebut ini mungkin terisolasi oleh habitat dan negara yang terpisah jauh. Nah, kemudian dari ukuran tubuh ini juga ya sedikit berbeda ya teman-teman. Untuk ukuran tubuh Burmese Python atau Python bivitatus ini bisa mencapai 5 meter. Sedangkan untuk Indian Python atau Python molurus bisa mencapai 3 meter. Dan untuk subspesies Burmese Python yang dwarf itu panjangnya hanya mencapai 2,5 meter. Nah, kembali ke pertanyaan masyarakat umum. Sebenarnya yang dijual di Indonesia itu molurus atau bivitatus? Nah, jadi kembali ke pembahasan yang awal tadi ya teman-teman. Burmese Python itu udah mulai dijual di Indonesia itu sejak tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Ya, bersama retik dan ular-ular lokal lainnya. Nah, pada saat itu label jualnya masih Python molurus bivitatus. Iya, nggak salah saya emang. Karena pada saat itu masih dianggap subspesies dari Python molurus. Nah, kemudian ada perubahan pada tahun 2009 tadi menjadi spesies tersendiri menjadi Python bivitatus. Dan label jualnya, label di pasaran ini masih pakai label molurus karena ya lebih gampang nyebutnya dan masyarakat udah terlanjur akrab dengan nama molurus atau molu. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, yang banyak dijual di Indonesia itu ya Python bivitatus dengan labelnya molurus atau molu. Dan ular Python albino yang dijual di Indonesia yang labelnya molu albino itu ya sebenarnya adalah Burmese Python albino. Nah terus mas, kalau yang dilindungi di Indonesia itu Python molurus atau Python bivitatus? Yang dilindungi di Indonesia ini adalah Burmese Python atau Python bivitatus. Ini sudah tertera ya di jenis herpetofauna dilindungi di Permen KLHK ya teman-teman. Di situ udah bener tulisannya Python bivitatus. Nah jadi itu tadi ya teman-teman, perbedaannya emang ya rada sulit ya, harus cek sejarahnya dulu sampai cek di sisik kepalanya ya. Tapi ya memang itu perbedaan yang akuratnya ya, selain dari perbedaan daerah asalnya. Oke, terus support channel Radit Arigipets dengan subscribe, like, dan share jika kalian suka videoku ini biar semakin berkembang ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jika ada salah informasi mohon untuk dimaafkan ya teman-teman. Sampai ketemu di konten-konten Radit Arigipets berikutnya. Bye bye.